lebih ekstrim. Nah, mungkin itu ya teman-teman sekalian. Baik pengantar, saya ada slide, tapi kita di sini lebih enak ngobrol daripada lihat slide. Kita diskusi. Sudah siap-siap ya. Ya, Baik. kita ngobrol lah kalau gitu. Yuk, silakan. Terima kasih. Kita beri aplaus pada calon presiden nomor 1. Sebetulnya ada 6 panelis nih, tapi takut terlalu banyak lah. Mungkin cukup 3 saja ya. Pertama saya memberikan kepada Pak Marten Slamet Susanto. Ini Ketua Hari Pers Nasional. Saya lupa mengatakan tadi Pak bahwa ini merupakan rangkaian Road to HPN kalau bahasa Inggrisnya. Jadi event-event yang kami lakukan untuk menuju puncak Hari Pers Nasional. Waktu Bapak Gubernur juga pernah terjadi di Jakarta waktu COVID. Pernah, mendadak tuan rumah kami. Kita mendadak tuan rumah waktu itu. Ini kembali ke Ancol pada 9 Februari. Silakan Pak Marten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang Pak Anies. Tema HPN 2024 adalah mengawal transisi kepemimpinan nasional dan keutuhan bangsa dan merawat keutuhan bangsa. Karena sebab itu kita mengundang calon-calon presiden dalam rangka Road to HPN. Banyak sekali Pak rangkaian acaranya sampai dengan tanggal 9 Februari nanti. Kita pengen tahu visi misi dari Pak Anies. Sekarang saya mau bertanya Pak. Dalam beberapa tahun belakangan ini yang namanya influencer dan buzzer sangat marak. Ya. Mereka itu melakukan kegiatan baik gini, kehadiran mereka banyak dipertanyakan Pak, karena pertama anggarannya yang begitu besar, ini yang dibiayai oleh pemerintah ya. Kedua, mereka begitu mendominasi opini publik sehingga menutup ruang diskusi publik. Itu yang bahayanya di situ Pak. Pertanyaan saya, selama Bapak duduk di eksekutif, Bapak pernah nggak menggunakan buzzer dan influencer? Dan kedua, nanti kalau Bapak terpilih menjadi presiden, apakah gaya komunikasi Bapak dengan publik akan tetap menggunakan, berarti sama seperti kemarin Pak enggak? Apakah gitu? Ya akan Bapak menggunakan buzzer atau influencer? Itu Pak, terima kasih Pak. Silakan langsung dulu Pak. Langsung aja nih? Iya. Oke. Kayak tanya jawab skripsi ini Pak. Gini, kalau ini pertanyaan, apakah kemarin pakai buzzer? Kalau pakai buzzer nggak babak belur kayak begini Pak kemarin itu Pak. Kan justru karena kita apa adanya, nggak pakai buzzer, nggak pakai itu semua, maka natural gitu. Dan saya cuma selalu bilang begini, ya Tuhan, ya Allah berikan kami umur panjang sehingga pemutarbalikan kenyataan lewat mesin yang dahsyat ini, pernyataan-pernyataan pemutarbalikan itu mudah-mudahan satu saat akan bisa dijawab dengan kenyataan-kenyataan. Bukan dengan pernyataan lagi gitu, dengan kenyataan. Dan itu kami nggak pakai buzzer ketika bertugas di Jakarta. Jadi kami merasa ke depan juga insya Allah nggak akan dipakai. Menurut saya itu merusak sekali. Dan solusinya menurut kami harus diobrolin sama teman-teman semua, sama mereka yang bergerak di media. Karena di satu sisi kita ingin menjaga kebebasan berekspresi, itu jangan sampai hilang. Di sisi lain kita ingin ada dunia informasi yang tidak diisi dengan post-truth approach, tapi the truth. Itu bahasa sopannya gitu. Ini bohong semua kan itu isinya gitu. Jadi kira-kira kita ingin mencari keseimbangan di situ. Tapi saya sendiri, kami selama bertugas di Jakarta tidak pernah menggunakan buzzer. Kami malah menemukan pribadi-pribadi objektif yang dulunya mengambil posisi mengkritik dan berseberangan, kemudian mereka melihat kenyataan dan secara objektif menyampaikan apa adanya. Nah, ada satu hal, menurut saya ruang kritik itu memang harus dibuka. Kenapa harus dibuka? Karena
ketika publik itu memberikan kritik, maka publik menanti jawabannya. Dan bagi kami yang di pemerintahan, ketika kita terima kritik, maka kita harus membangun argumen lebih banyak untuk menjelaskan. Kita harus mengungkapkan fakta lebih lengkap untuk menjelaskan. Dan siapa yang paling diuntungkan dari dialektika ini? Yang paling diuntungkan adalah publik. Nah, yang kami butuhkan dari media bersedia untuk memberikan ruang pada dua-duanya. Sehingga publik mendapatkan kritiknya, mendapatkan jawabannya, kritiknya lagi, jawabannya lagi, sehingga publik bisa menilai dengan objektif. Tapi kalau ruang itu tertutup, menurut saya akan repot. Dan dalam pandangan kami, media tidak harus netral, tapi harus objektif. Masa mau netral kalau ada penindasan? Nggak mungkin. Masa Anda mau netral? Anda mau netral, ada situasi marginalisasi? Nggak mungkin. Netral itu adalah sikap yang muncul dari assessment objektif. Atau tidak netral itu assessment objektif. Jadi yang menurut kami harus dijaga adalah objektivitasnya. Dan tentu independensi. Tapi netral dan kadang-kadang kita nggak, biasanya di akademik. Ya, di akademik itu seringkali muncul, kami mau netral. Oke? Saya bilang, bagaimana mau netral? Kalau ada penyimpangan. Baik, berikutnya kita beri kesempatan pada Ibu Nuni. Ibu Nu. Wah, ini ada Nuni apa Nini nih, Pak? Jadi confused juga. Pak Ketua, push up dulu Pak Ketua nanti. Silakan Mbak Nino. Oke, terima kasih. Padahal Henry sama-sama dari Kompas loh sama saya. Ya, makasih. Saking lamanya bersama. Makasih Mas Henry. Saya mau nanya aja langsung ke Mas Anies nih. Siap. Ada beberapa sih Mas. Pertama dari penjelasan Mas Anies tadi ya soal nggak ada guideline sampai ke daerah. Terus nanti kalau Mas Anies menjadi presiden akan membuat guideline menjadi KPI di daerah. Tapi kalau saya melihat gitu ya, kalau KPI-nya terlalu detail, apakah itu tidak sama dengan sentralisasi sih Mas? Diatur detail sampai ke daerah, itu satu dari mungkin harus ada penjelasan lebih jelas ya. Terus yang kedua yang terkait dengan tema pertanyaan dari PWI juga, tadi Mas Anies juga sebut soal KPK, saya mau tanya sih, kita mau tahu ya, KPK ini nanti kalau Mas Anies jadi mau diapakan gitu. Apa tuh? KPK. Oh. KPK. Karena kan Mas Anies ada yang minta KPK dibubarin. Oh. Iya kan. Terus kan karena nggak tahu deh, dianggap tidak berguna. Tapi ada juga yang bilang sekarang KPK dilemahkan. Nah, ini kan jadi menarik ya, karena Mas Anies juga kemarin dikejar-kejar ya, berapa kali diperiksakan kita juga tahu gitu. Tapi sekarang yang mengejar-ngejar malah jadi kena masalah gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ketika memperbaiki KPK bukan karena balas dendam gitu atau apa. Kira-kira gitu sih Mas. Nggak balas dendam aja begini. Ya, Mas, makasih Mungkin Mas. dua saja dulu ya. Ya, silakan. Begini. Ya, sebenarnya kalau kami melihat Mbak Nino lebih pada Mbak Nino mungkin ingat Sustainable Development Goals. Kita ingat yang disebut sebagai livable city. Itu ada KPI-nya semua. Ya. Nah, itulah yang harus diterjemahkan. Sekarang kalau saya jadi wali kota nih. Saya kan kemarin wali kota. Gimana sih kita harus membuat transportasi umum di kota kami? Nggak ada yang punya transportasi umum se-Indonesia kecuali kota-kota besar dan hitungannya jari. Nggak dibangun. Jadi bukan kemudian semata-mata ukuran-ukuran teknis, tapi garis besar yang harus dicapai. Misalnya, paling mendasar sekali, kesehatan ibu dari mulai masa kehamilan, bayi sampai dari kehamilan sampai dengan usia 7 tahun. Itu kalau tidak ada ukurannya apa? Misalnya tentang program gizi untuk ibu hamil, gizi untuk anak baru lahir. Itu semua harus ada, semua programnya harus ada. Berapa yang harus mendapatkan, ini semua ada. Jadi kalau sekarang kita menyaksikan situasi di mana banyak stunting, banyak anak-anak yang memiliki kualitas IQ yang
terbatas, kemudian otot yang terbatas, itu kan problematikanya munculnya sebetulnya 15-20 tahun yang lalu. Tapi kalau kita nggak sebut itu akan masalah. Jadi kami tidak fokus pada apa yang harus dikerjakan, tapi fokus pada apa yang harus dihasilkan. Karena biasanya kita membuat SOP, KPI, apa yang harus dikerjakan, bukan apa yang harus dihasilkan. Tapi begitu harus dihasilkan, caranya biar tiap wilayah mengerjakan sendiri-sendiri. Dan ini tidak berencana untuk mengambil alih peran otonomi daerah. Justru kita ingin agar otonomi daerah itu tetap jalan. Publik membantu mengawasi, tapi kenyataannya tidak berjalan seperti yang diharapkan. KPK malah seperti saya sampaikan tadi, badan ini masih harus ada. Walaupun sifatnya ad hoc, tapi ini ad hoc untuk bangsa. Nah, usia bangsa ini infinite. Tidak ada batasnya. Ad hoc untuk negara. Kalau ad hoc untuk organisasi, barangkali 6 bulan. Tapi kalau ad hoc untuk bangsa, itu usianya bisa panjang. Jadi kalau kita mengatakan 28 tahun, 27 tahun itu lama, iya. Tapi kalau kita ngomongin tadi 1928 sampai 45 itu 17 tahun. Buat yang ngalami itu panjang sekali. Buat yang hari ini menceritakan 5 menit selesai. Betul kan? Jadi kalau KPK umurnya nanti 40 tahun, ya mungkin bagi kami yang menjalani itu 2-3 generasi. Tapi bagi generasi masa depan, nanti akan ingat dulu pernah ada pemberantasan korupsi usia 40 tahun. Sesudah 40 tahun, kita bisa menggunakan penegakan hukum yang semula. Tapi selama waktu ini, kita masih membutuhkan KPK. Ini yang terutama begini, Mbak. Terutama untuk tindak pencegahan, lalu tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh keserakahan. Ini yang menurut saya mendasar. Ada tindak pidana korupsi karena kebutuhan. Itu biasanya nilainya tidak besar. Tapi yang karena keserakahan, ini yang angkanya fantastis. Dan di dalam konteks ini, kami melihat penting sekali untuk mensegerakan penuntasan undang-undang perampasan aset. Pemiskinan itu paling ditakuti oleh koruptor. Selama kita tidak punya instrumen untuk memiskinkan koruptor, bayangkan ngambil sekian ratus miliar, dihukum 10 tahun, 15 tahun. Setelah pulang, masih ada nggak tuh yang diambil? Nah itu kalau masih ada, itu kan seperti ngitung kerja aja 10 tahun, dapatnya uang segitu. Dengan kerjanya berdiam diri di dalam sel gitu. Nah menurut saya itu harus ada perampasan aset itu. Karena kan masih diproses ya, menurut saya harus dituntaskan segera. Baik, sekarang Pak Tasongko Tejo, ini Dewan Kehormatan. Pak Anies, ada dua hal yang mungkin singkat saja karena banyak yang ingin bertanya. Yang pertama, ya kita biasa dulu mendengar joke di masa Orde Baru bahwa pemilu yang paling cepat itu di Indonesia, di seluruh dunia. Karena belum mulai, sudah tahu hasilnya. Belum dilaksanakan coblosan. Isu-isu kemudian reformasi, lalu isu ini kemudian bergulir kembali dengan berbagai peringatan tentang kecurangan. Masif sekali itu. Nah, saya ingin bertanya juga kepada salah satu calon, dalam hal ini adalah Pak Anies, calon presiden. Di sisa waktu ini apa yang bisa diperbuat, Pak, kira-kira untuk mencegah kecurangan itu terjadi? Atau katakanlah seperti yang tadi, zaman Orde Baru itu belum dimulai, sudah ada pemenangnya. Apa yang bisa dilakukan? Mungkin ada beberapa... Apa ada tanda-tanda begitu? Ini saya balik, Pak. Bapak juga menyatakan saya banyak seperti itu. Satu, Pak, ya. Kemudian yang kedua, Pak, ini soal IKN itu juga saya kira menjadi satu wacana yang mungkin nanti juga akan mewarnai debat calon presiden. PKS sebagai partai pendukung Pak Anies mengatakan bahwa menolak IKN itu, kalau Pak Anies dengan bahasa yang lebih halus tidak menolak tapi akan menimbulkan ketimpangan baru. Jadi kalau saya balik tanya kembali, terakhir gimana Pak posisi terakhir tentang IKN ini? Terima kasih. Ya, posisinya belum berakhir Pak. masih berproses. Tapi gini, soal pemilu,
kami melihat perlu ada partisipasi publik yang lebih banyak di dalam mengawasi proses ini. Yang mau diselamatkan itu bukan suaranya capres, bukan suaranya partai. Yang mau diselamatkan itu suaranya rakyat. Karena itu kita harus bersama-sama menjaganya. Jadi kalau saya boleh mengundang kepada masyarakat sipil, kepada organisasi-organisasi yang memiliki jaringan di masyarakat yang luas, itu untuk membentuk relawan pengawas luar TPS yang tidak memerlukan identifikasi apa-apa, hanya ikut mengawasi dari luar sebagai ikhtiar kita untuk menjaga kualitas demokrasi. Tapi kalau saya berpandangan, Pak Tejo, saya masih berpandangan optimis. Menurut hemat kami, walaupun ada keriuhan sana sini, rasanya pelaksanaan besok itu aparatur kita itu dalam situasi punya tanggung jawab moral untuk mereka menjaga ini dengan benar. Dan kalau itu sampai terganggu, maka legitimasi hasil pemilu juga terganggu. Jadi menurut saya siapapun yang bertanding hari ini itu memiliki kepentingan agar hasilnya bukan saja baik, tapi hasilnya mendapatkan legitimasi. Dan itu mahal sekali ongkos legitimasi itu. Kita menyaksikan apa yang terjadi di bulan Maret tahun 98. Ketika secara legal itu terpilih, tapi secara legitimasi tidak ada. Bertahannya berapa lama? 2 bulan. Jadi menurut kami semua punya kepentingan untuk menjaga legitimasi itu. Begitu juga dengan aparat keamanan. Walaupun ada sinyalemen ini dan itu, kami yakin bahwa aparat keamanan, polisi, TNI, kejaksaan, di dalam jajaran sampai ke bawah, itu dalam posisi harus menjaga agar republik ini tetap tenang, aman, damai. Kemarin kami sampaikan Pak Tejo, bahwa kedamaian itu bukan ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai dengan adanya rasa keadilan. Jadi, bila di dalam pelaksanaan pemilu itu ada rasa keadilan, maka akan ada kedamaian. Bila di situ tidak terjadi rasa keadilan, di situ akan muncul gejala ketidakteduhan, ketidakdamaian. Nah, ini menurut saya yang perlu kita pegang sama-sama. Lalu soal IKN. Jadi kami melihat ini bukan semata-mata soal IKN-nya, tapi kita memiliki tantangan pembangunan yang banyak dan urgen. Lalu kita memiliki sumber daya fiskal yang terbatas. Pertanyaannya, sumber daya fiskal yang terbatas ini mau dimanfaatkan untuk apa? Untuk membangun satu tempat atau untuk membangun hal-hal urgen lainnya nih? Bagaimana Pak, guru-guru honorer kalau mendengar ada alokasi sekian triliun, sementara dia kepengen diangkat dan alasannya karena anggarannya belum ada. Terus gimana kita menjelaskan kepada guru-guru honorer ini? Lalu kita bilang kami ingin kualitas manusia yang lebih baik. Loh, kalau kita ingin kualitas manusia yang lebih baik, ya gurunya dibenerin. Gimana guru bisa konsentrasi ngajar ketika gajinya hanya cukup untuk 10 hari? Ketika gajinya cukup untuk 15 hari. Jadi ini bukan soal menolak IKN, tidak setuju IKN. Ini kita sedang punya anggaran yang terbatas. Anggaran terbatas ini mau diapakan? Menurut hemat kami, ada persoalan-persoalan urgen yang harus diselesaikan. Jadi undang-undang IKN itu sudah diterbitkan, sudah mau dilaksanakan. Nah sekarang kita punya fiskal terbatas. Mana dulu nih yang mau dikerjain? Ada skala prioritas. Ada unsur prioritas secara urusan dan prioritas secara waktu. Kita menyebutnya dengan istilah important and urgent.
Nah, important and urgent harus diselesaikan. Tapi kalau important not urgent, ini bisa dikerjakan nanti. Kira-kira gitu Pak Tejo. Baik, Pak Anies, ini tadi kami memang membatasi, jadi sekarang kita ke PW provinsi. Ini ada 38 provinsi. Cuma kami memang terpaksa memilih nanti mungkin hanya 3 atau 4. Yang pertama dari Jawa Tengah, ini Mas Amir Mahmud. Ya, silakan Mas Amir. Oh, pas nih Jawa Tengah ya. Silakan. Suaranya belum masuk, Mbak. Ya, tes. Oke. Ya. Masuk ya Bang Idri ya, suara ya? Masuk. Oke. Ya, Pak Anies. Siang ini suasana yang saya rasakan ini serasa bersambung dengan tahun 2012 yang lalu. Ketika Pak Anies menjadi salah satu narasumber di dalam sekolah jurnalistik Semarang di PWI Jawa Tengah di Semarang. Luar biasa karena yang saya tangkap adalah konsistensi pemikiran tentang dunia pers, tentang dunia media, terutama yang terkait dengan bagaimana seharusnya media itu menjadi pemersatu. Media itu menjadi pengikat persatuan dan kebinekaan. Itu yang saya kira masih konsisten sampai apa yang tadi disampaikan. Nah, kita melihat bahwa banyak praktik bermedia, praktik berjurnalistik sekarang ini, terutama di berbagai platform digital, yang cenderung ini semacam mengonstruksi polarisasi. Dan ini sudah sekitar 5 tahun terakhir. Bahkan mungkin sejak 2017 pasca Pilgub DKI, kalau saya amati. Ini polarisasi luar biasa di dalam pemberitaan sehingga sangat terasa bahwa seolah-olah media ini justru menjadi pemecah belah antara berbagai elemen kebinekaan yang kita tahu bahwa Indonesia ini memang ditakdirkan secara sunnatullah ini berbagai-bagai ya, mulai dari suku, agama, bahasa, dan ras. Nah, saya kepengen mendapat penegasan lagi bagaimana pandangan Pak Anies mengenai media-media yang semacam ini sekarang. Kemudian apalagi kalau kita kaitkan dengan kode etik jurnalistik yang di dalam salah satu poinnya ini sebenarnya sangat tabu terhadap persoalan-persoalan yang bersifat pemberitaan sara. Nah, kode etik jurnalistik jelas ini menjadi pengikat, ini menjadi pemersatu dengan poin tentang anti sara ini. Baik. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Anies tentang praktek bermedia kita, berjurnalistik yang sekarang ini mungkin sampai menjelang Pilpres ini juga masih menyisakan masalah-masalah yang demikian ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Amir dari Jawa Tengah. Saya lanjut dulu ke PWI Lampung. Wira Hadi Kusuma. Ya. Terima kasih Ketum. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Anies. Izin memperkenalkan diri, saya Wira Hadi Kusuma dari Ketua PWI Lampung. Tadi memang penyiapan pertanyaan sebenarnya hampir sama tadi dengan Pak Sasongko Tejo, namun saya meminta ketegasan komitmen lagi dari Pak Anies bahwa mengenai IKN, bahwa apakah IKN nanti ketika Anda menjadi presiden nanti, apakah IKN itu Anda akan stop atau dilanjutkan? Dan ketika IKN itu sendiri kan sudah berbentuk undang-undang dan partai dari Caimin, PKB itu menyetujui adanya IKN tersebut. Saya khawatir Pak Anies sebelum 1 bulan ada perceraian ketika Anda berdua jadi presiden dan wakil presiden. Karena ada beberapa yang memang sikap dari PKB juga sudah menyatakan beberapa kali berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Seperti
mungkin Pak Anies juga tidak setuju jabatan gubernur itu dihapuskan. Sementara Caimin mewacanakan itu berkali-kali di media bahwa ketika menjabat akan menghapus jabatan gubernur di beberapa di seluruh Indonesia. Nah, karena berbeda pendapat itu, khawatirnya ada contoh-contoh di daerah Pak Anies, kalau di daerah itu gubernur, wakil gubernur kadang tidak akur. Wali kota dan wakil wali kota nggak akur, bupati dan wakil bupati nggak akur. Saya berharap ketika Anda berdua nanti jadi presiden tetap akur-akur saja, kan? Tapi seperti, nah, yang Cukup, kedua, saya kira cukup dulu ya, karena ini ada satu beberapa komitmen teman yang Pak Anies bertanya. terhadap Lampung, Pak. Komitmen Pak Anies terhadap Lampung. Lampung adalah penduduk terbesar kedua setelah Sumatera Utara. Ada 6.500.000 DPT, 10 juta penduduknya, dan Lampung adalah 40% sembakonya DKI itu disuplai dari Lampung. Nah, bagaimana Anda nanti menyikapi Lampung sendiri? Seperti apa untuk pembangunan Lampung? Seperti itu Pak Anies. Terima kasih. Baik. Berikutnya dari PWI Kalimantan Utara. Niki. Sudah siap? Baik, kalau tidak dari Papua Selatan, Lambert. Ada? Papua Barat Hans. Daya ada. Dari Papua, Hans ada? Papua Barat Daya ada. Silakan Hans. KPWI, Pak. Ganti Aceh, Pak, ganti Aceh. Ada, Papua ada. Silakan Papua. Ya, selamat sore Pak Ketum dan Pak Capres. Saya hanya bilang begini, kalau Indonesia itu diibaratkan pesawatnya itu jatuh, saya mau tanya Pak Capres, kalau pesawat jatuh yang dicari apa? Apanya yang dicari duluan? Kotak hitam lah, ya. Black box kan? Kotak hitam. Ya, saya ini sudah bersama rakyat Papua kotak hitam, black box. Indonesia tanpa Papua itu tidak ada. Ya. Karena Papua itu black box, Pak Capres. Pertanyaan saya itu, Pak Capres, untuk Papua itu penyelesaian konflik di Papua itu gimana? Karena dari semua presiden, satu-satunya presiden yang mampu menyelesaikan Papua sampai hari ini itu hanya Gus Dur. Lain dari itu belum ada punya komitmen dan punya cara yang terbaik untuk rakyat Papua menyelesaikan konflik. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya terkait tadi teman dari Jakarta tadi soal KPK ini. Kami di Papua ada semacam apa dengan KPK itu? Salah satu contoh, mantan gubernur Papua itu sakit, ditahan dalam keadaan sulit, tapi tidak diberikan kesempatan untuk berobat dan lain sebagainya. Kepercayaan, trust terhadap negara ini termasuk trust terhadap penegakan hukum lewat KPK itu sangat-sangat mengecewakan. Oleh karena itu pertanyaan saya, apakah setelah Bapak jadi ada perubahan di KPK atau seperti yang saat ini tetap saja KPK itu menjadi, kalau menurut kami KPK itu menjadi alat dari kekuasaan. Terima kasih Pak. Baik, saya kira 3 saja karena waktunya. Silakan Pak Anies. Ya. Ya cuman begini Pak, black box itu baru penting ketika pesawatnya jatuh Pak. Nah, kita berdoa jangan sampai jatuh Pak gitu. Jadi, kalau pesawatnya nggak jatuh itu black box nggak dicari Pak gitu. Makanya Papua jangan black box Pak gitu. Akhirnya pada saat kita terbang terus nggak dilihatin coba. Jadi mungkin Papua nanti harus dapat kursi di depan, nah gitu. Biar kalau ada penyajian termasuk yang paling awal dapatnya gitu. Oke, saya mulai juga dari Pak Amir Mahmud. Ini kok kebetulan ya, nama menteri, nama wakil presiden gitu. Praktek bermedia. Nah ini sebenarnya juga sesuatu yang kita harus jaga sama-sama. Kita menyadari bahwa di dalam masyarakat itu ada situasi
di mana muncul polarisasi. Ini fakta. Ketika sekarang ada 3 pasang calon presiden, maka ada polarisasi 3 polar. 3 polar. Nah, 3 polar ini akan terjadi pada masa kampanye sampai masa pemilihan selesai. Nah, saya membayangkan ini seperti sebuah balon, Pak. Balon itu muncul menjadi 3 sudut gitu. Tapi setelah selesai pemilu, balon itu harus kembali bulat lagi. Polarisasinya selesai. Tapi pada masa kampanye ada pendukung A, pendukung B, pendukung C, itu normal. Tapi polarisasinya lalu kembali lagi. Nah, kita seringkali kalau ada polarisasi buru-buru menyimpulkan ada perpecahan. Menurut saya urutannya itu enggak. Paling awal polarisasi, didiamkan terus jadi friksi. Didiamkan terus jadi konflik. Didiamkan terus baru pecah. Pecah itu fase keempat, sesudah friksi dan konflik. Nah, tugas kita semua menjaga polarisasi jangan jadi friksi. Friksi, kalau ada friksi harus diatur, jangan sampai jadi konflik. Ketika konflik jangan sampai jadi pecah. Nah, tapi jangan buru-buru kalau ada polarisasi berarti ada perpecahan. Dan dalam situasi pemilu itu polarisasi sesuatu yang normal, tetapi cepat kembali. Bahkan polarisasi itu bisa terjadi untuk isu yang tidak ada hubungannya dengan suku, etnik, agama. Bapak-bapak Ibu ingat polarisasi luar biasa hebat di Inggris. Isunya Brexit. Brexit itu nggak ada isu apa-apa kecuali policy. Mau ikut EU atau keluar EU. Tapi polarisasinya kerasnya luar biasa. Tapi begitu diputuskan, ya sudah selesai. Walaupun sekarang penyesalannya luar biasa di sana itu. Kenapa penyesalan terjadi? Justru karena anak-anak muda tidak mengikut dalam pemilihan. Karena itu pesan buat anak muda hari ini. Pesan buat anak muda hari ini. Karena kalau anak muda tidak partisipasi, nantinya keputusan justru dibuat bukan oleh para pemilik masa depan, tapi pemilik masa lalu yang menentukan. Kan di Inggris orang tua yang pada ikut pemilu. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan soal ini, Pak, tadi? Praktek bermedia terhadap adanya polarisasi itu. Menurut kami, jangan sampai media menjadi feeder. Kenapa? Tadi contohnya soal buzzer. Buzzer itu membuat polarisasi itu menguat. Dan buzzer itu mempolarisasi. Nah, pertanyaannya, apakah media mau feeding pada buzzer? Dia bisa menjadi feeding, terutama online. Nah, ini saya cerita sedikit nih. Ada seorang pemret yang ngobrol dengan saya, terus cerita, Mas, ini banyak berita-berita soal Anda yang judulnya itu provokatif, menyudutkan. Kenapa? Karena media kami ini harus berkompetisi di dalam mendapatkan viewer. Berita politik itu bukan berita yang paling banyak pembacanya. Yang lebih banyak itu sports, entertainment. Politik itu sudah pembacanya sedikit. Kalau pembaca sedikit, judulnya tidak menyudutkan atau provokatif, maka tidak dibaca. Jadi dia cerita, Anda disudutkan itu bukan karena Andanya, tapi kita ingin itu jadi di-tweet oleh para buzzer. Oke? Jadi dia menjadi feeder buzzer. Kalau dia hanya publish begitu saja, yang baca hanya pembaca di online itu. Tapi ketika itu menyudutkan oleh buzzer, itu diambil di tweet, maka mendadak pembacanya jadi banyak. Jadi harusnya mereka bayar prosentase atas pendapatannya pada saya itu. Karena saya udah jadiin komoditas itu. Kan dengan di tweet begitu, maka buzzer ambil, oleh buzzer digaungkan, pembacanya jadi banyak. Jadi kata dia, nothing personal, ini adalah lingkar kondisi hari ini, di mana dibutuhkan viewer, dan kami diuntungkan dengan ada bahasa. Ini yang menurut saya harus dijaga. Apabila itu diteruskan, maka polarisasi pasca aktivitas apapun akan selalu terjadi. Menurut kami itu salah satu hal yang penting. Kemudian soal ini. Kalau soal beda-beda
Nah, itu pemilihan ini aja, pemilihan berita aja itu. Kalau insya Allah sama, Pak Wiradikusuma, insya Allah sama, dan kita memang perjalanan bersama itu praktis baru mulai September. Nah, sebelum September itu ada banyak gagasan, pikiran, tapi kita sinkronisasi terus. Ini ada Wakil Ketua Umum PKB di sini, Pak Jazilul Fawaid. Dan kita sinkronisasi, bahkan ketika menyusun visi misi, itu apa yang kemarin sudah dibawa oleh Cak Gus Imin, oleh teman-teman PKB, itu dibahas secara substantif. Jadi visi misi yang disusun itu bukan visi misi sekedar memenuhi kewajiban kepada KPU, tapi memang kumulatif. Dan lalu kemudian kita saling menyesuaikan. Jadi di dalam saling menyesuaikan itu mungkin ada 1-2 yang kelihatan berbeda, nah kadang-kadang samanya nggak dibahas. Samanya nggak dibahas. Tapi pas ada satu beda, itulah yang ramai gitu. Ramai. Nah ini, tapi rasanya enggak. Dan ini yang kita ingin. Lalu terkait soal IKN tadi saya sampaikan, manfaatnya itu sangat terbatas pada kawasan itu. Dan sebetulnya yang sangat mendasar bagi masyarakat di sana itu adalah infrastruktur penunjang IKN. Apa itu? Jalan tol, kemudian jalan kereta api, bandara. Itu semua justru yang memberikan manfaat kepada publik. Jadi infrastruktur penunjangnya itu penting, karena infrastruktur penunjang ini dirasakan oleh semua. Itu yang menurut saya malah jadi penting. Bahkan di Kalimantan kita perlu membangun jaring hubungan antar kota yang lebih baik, supaya lebih terintegrasi, bukan hanya satu tempat yang lebih maju. Dan Lampung belum tentu merasakan dampak yang lebih besar dari ibu kota yang berada di sana. Tapi ini pertanyaan semua sifatnya. Terima kasih atas pasokan sembakonya dari Lampung ya ke Jakarta. Walaupun rasanya bukan 60%. Karena kalau yang terbanyak itu adalah Jawa Barat. Jawa Barat itu terbesar, terbanyak, paling mudah menjangkau kita. Tapi betul Lampung, apalagi beras Lampung, dan kita punya beberapa kerjasama dengan Gapoktan di Lampung juga. Oke. Pak Hans, yang soal Papua, ini saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, pendekatan yang kami lakukan di dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di Jakarta. Dan pendekatan itu yang juga akan insya Allah kami lakukan kalau ada konflik apapun di luar. Di Jakarta ini ketika kami mulai bertugas, itu banyak kampung-kampung yang statusnya konflik. Dan rumit konfliknya itu. Rumit. Bahkan ada tempat yang aparat kita saja itu memberitahu Pak Gubernur jangan ke sana, karena kalau aparat kami datang itu disambutnya pakai parang. Jadi mungkin itu tidak menonjol di media, tapi itu terasa sekali di Jakarta Timur. Nah, saya datang ke situ, saya ketemu, bicara dengan mereka, tapi saya temukan pendekatannya adalah pendekatan kolaborasi. Jadi punya kewenangan, jangan merasa paling tahu jalan keluarnya. Ya, punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan, tapi duduk dan panggil siapa? Satu, yang kita rasakan nih, identifikasi stakeholder utama. Ini siapa aja? Ini nomor satu. Terus yang kedua, libatkan pakar yang memiliki contoh-contoh komparatif atas solusi. Jadi kita semua nggak bisa berpikir outside the box. Karena kita udah box in nih dengan urusan ini. Tapi begitu kita mendatangkan orang yang dia bisa bilang, ini contoh solusi di Meksiko. Ini contoh solusi di Puerto Rico. Ini contoh solusi di Afrika. Mendadak kita tuh punya menu pilihan solusi yang lebih banyak. Nah itu membantu sekali dalam menyelesaikan konflik. Apalagi pihak yang berkonflik biasanya sudah tidak ketemu dengan jalan baru. Yang kedua. Yang ketiga adalah unsur negara sebagai partisipan, bukan sebagai fasilitator. Terus yang keempat, fasilitator percakapan. Jadi stakeholdernya, comparative expertnya, kemudian negara, lalu di situ ada namanya fasilitator yang fasilitasi tiga pihak ini untuk berunding mencari jalan bersama. Nah, saya melihat approach ini yang mungkin harus kita lakukan sama-sama. Sehingga kita akan bisa muncul dengan solusi-solusi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana.
Dan ketika mengatakan masalah di Papua, maka masalahnya itu jangan dianggap satu di semua tempat. Papua pegunungan punya tantangan yang berbeda dengan Papua pesisir. Dan Papua pegunungan pun bervariasi itu. Papua pegunungan. Kebetulan Pak Hans, kami berkegiatan di Indonesia Mengajar, itu mengirimkan guru-guru sejak 2010 di Papua. Termasuk Papua Barat. Waktu itu masih Papua dan Papua Barat. Sehingga guru-guru kita itu sana dan saya berkesempatan untuk mendatangi tempat-tempat itu sehingga menyaksikan betul kebutuhan satu tempat dan tempat lainnya itu beda sekali. Lalu kita di pemerintah pusat harus banyak mengubah standar yang kita buat. Standar kita itu simetrik. Sehingga standar itu harus diubah. Saya beri contoh, Pak. Ini sekolah di pegunungan. Anak-anak itu pada nggak mau sekolah. Kenapa masalahnya? Masalahnya karena mereka tidak pakai sepatu. Sehingga lantai ubin itu dingin bikin pilek. Mereka inginnya lantainya tidak pakai ubin. Karena lantai ubin itu membuat dingin dan tidak enak sekali. Karena kalau bicara tentang ketinggian-ketinggian di sana kan ketinggian yang luar biasa. Tapi standar sekolah kita itu se-Indonesia sama. Nah, maksud saya, masalah di Papua ini, satu, bukan sama, beda-beda. Yang kedua, solusinya negara harus melonggarkan SOP. Harus melonggarkan SOP. Kalau negara melonggarkan SOP pada semua standar, maka itu akan bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Begitu ya, Pak Hans. Lalu KPK, rasa sudah jelas sebetulnya Pak, kita tidak ingin KPK itu jadi alat politik. Ini sebagai komitmen, dan komitmen ini sudah ditunjukkan kemarin ketika bertugas di Jakarta. Pada waktu di Jakarta kami membentuk KPK Ibu Kota. KPK Ibu Kota ini tidak mengambil aspek penindakan, karena kita tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan. Tapi kita mengambil peran pencegahan dari KPK dilakukan di Jakarta. Jadi ada inspektorat yang bekerja, tapi juga ada KPK Ibu Kota yang proaktif mereview semua aktivitas. Dan kami merasa bersyukur sekali karena banyak proyek-proyek yang ketika direview oleh KPK Ibu Kota harus dilakukan koreksi secara mendasar. Jadi insya Allah kita komit Pak Hans untuk KPK bukan sebagai alat politik, tapi KPK sebagai salah satu unsur penjaga integritas di negeri ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita beri aplaus kepada Pak Anies Baswedan, calon presiden nomor 1. Semoga teman-teman pers khususnya mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai visi misi tadi dari pertanyaan PWI, kemudian juga dari dialog dengan panelis di sini dan dari PWI provinsi. Pak Anies ini jadi 38 provinsi plus Solo 39, ya jumlahnya berapa ratus berapa ribu nanti bisa dicek belakangan, tapi artinya ini satu tempat tapi terliput ke seluruh Indonesia. Kami PW Pusat berterima kasih. Oh, udah selesai ini? Hah? Udah selesai? Sudah. Oh, atau mau menyampaikan sesuatu? Lanjut. Oh ya, baik, silakan. Kalau ada closing saya statement. mengira ini apa ujian tertulisnya lebih panjang gitu. Baik, silakan. Kami mempersilahkan Pak Anies untuk menyampaikan pernyataan penutup. Sebetulnya tidak ada sesuatu yang khusus ya terkait ini. Kami hanya berharap dari teman-teman media di dalam menyongsong pemilu ini membantu untuk pemilih Indonesia menjadi satu, berminat untuk mengikuti pemilu, memiliki antusiasme untuk ikut menentukan pilihan, dan tidak muncul malah justru perasaan adalah saya nggak mau ikut aja. Kenapa? Karena yang tidak ikut itu tidak pernah bisa menentukan hasil. Jadi ada yang pernah tanya itu Pak, bagaimana kalau golput? Golput itu tidak pernah dihitung angkanya. Jadi bila sebuah pemilu hanya diikuti oleh 40% nih pemilih, 60% tidak ikut, ya dihitungnya hanya dari yang 40%. Tidak bisa kemudian KPU mengatakan karena pesertanya di bawah 50%, maka pemilu lagi, enggak.
Jadi yang 60% itu mubadzir, terbuang percuma. Golput tidak menentukan, kecuali kalau aturannya begini. Bila angka golput lebih tinggi daripada partisipasi, maka, nah itu baru berpengaruh. Karena itu, anjuran untuk memilih menurut saya harus dilakukan. Dan menentukan masa depan kita. Lalu yang kedua, mengajak untuk menjadi pemilih yang rasional. Rasional itu artinya menggunakan rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Karenanya kalau disebut rasional, dia memperbandingkan. Mau yang diperbandingkan adalah wajahnya boleh, mau diperbandingkan rambutnya boleh, mau diperbandingkan dengan tampilannya boleh, tapi memperbandingkan. Intinya adalah perbandingan supaya, dan di situ kemudian rekam jejak, rekam karya, rekam gagasan menjadi salah satu hal yang menurut kami perlu kita dorong ke depan. Karena kami mempercayai prediktor terbaik atas masa depan adalah apa yang dikerjakan di masa lalu. Nah, kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan pada semua komitmen pada teman-teman media bahwa di dalam kami menjalani proses pemilu ini, kampanye, dan juga bila Tuhan mentakdirkan, maka kewenangan yang digunakan adalah kewenangan yang ingin menjaga agar demokrasi kita menjadi demokrasi yang terkonsolidasi, dan salah satu pilar utamanya adalah kebebasan pers menjadi salah satu pilar utamanya. Dan ini bukan sesuatu yang kami ungkapkan hari ini saja. Saya termasuk waktu aktif di mahasiswa yang ikut terus-menerus memprotes kalau ada pemberedelan. Jadi ketika ada pemberedelan di Jakarta, kami di Jogja itu ikut protes, ikut. Jadi ini bukan sesuatu yang baru sekarang kita omongin karena kita sedang berada dalam posisi pencalonan, bukan. Ini adalah value yang kami yakini. Dan itu sebabnya, Bapak sekalian, yang terakhir, ketika memimpin sebuah organisasi yang besar, maka kepemimpinan itu harus memiliki nilai yang bersenyawa dengan dirinya. Kalau nilai itu tidak bersenyawa dengan dirinya, maka dia diungkapkan sebagai artikulasi kosmetik untuk pemenangan. Tapi bukan sebagai nilai yang diyakini dan dijalankan. Oke? Ini saya ulang. Ketika nilai itu menempel dan bersenyawa dengan dirinya, senyawa. Kalau senyawa itu, maka dia akan muncul dalam instingnya. Itu senyawa. Dia akan muncul dalam ungkapan-ungkapan spontannya. Yang ungkapan spontan muncul adalah nilai yang senyawa dengan dirinya. Nah, menurut saya, kita membutuhkan hari ini kepemimpinan yang memegang nilai sehingga dia menjadi driver di dalam pengambilan keputusan, apapun keputusan yang diambil, apapun masalah yang dihadapi. Kenapa saya sampaikan ini? Ini reflektif atas perjalanan saya di Jakarta kemarin. Bila saya memimpin 20 orang, maka saya akan menugasi setiap orang tugas satu-satu. Si A tugasnya ini, si B tugasnya ini, si C tugasnya ini, satu-satu. Karena saya memimpin 20 orang. Ketika saya memimpin 250 orang, maka saya membangun struktur organisasi, saya membangun SOP, saya membangun target-target, lalu organisasi ini dijalankan. Tapi ketika saya memimpin 200.000 orang, itu di Jakarta kemarin, saya merasakan yang dibutuhkan bukan hanya itu. Karena kan 200.000 orang, saya tidak bisa ngasih tugas satu-satu. Saya tidak bisa mengandalkan struktur organisasi. Saya harus memberikan ideologi dan nilai yang menjadi pegangan bagi siapapun yang memimpin 200 orang. Yang kemudian itu menjadi pegangan siapapun yang memimpin 20 orang. Ideologi dan nilai itu menjadi pembeda. Dan makin luas skalanya, makin dia berbasis pada nilai. Karena itulah mengapa nilai ini menjadi penting. Dan menurut hemat kami, dalam sebuah demokrasi, ketika nilai-nilai dasar dalam berdemokrasi itu tidak senyawa, maka disitulah pernyataan power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Itu salah satu persyaratannya adalah tidak memegang nilai dasar demokrasi
yang senyawa dengan dirinya. Dan ujian tentang senyawa itu bukan lewat pernyataan, bukan lewat statement di kampanye, tapi ujiannya lewat rekam jejak ketika memimpin di posisi apapun juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Anies untuk kehadirannya di acara kami ini. Semoga bermanfaat juga untuk kampanye Pak Anies nanti, dan terutama bagi media untuk mendapat